Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur di hari yang cerah ini saya bisa kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi berkat kepada saudara sekalian di channel saya ini. Siapapun Anda, saya minta terima kasih banyak untuk dukungan-dukungan saudara, dukungan doa, dan lain sebagainya yang membuat sampai hari ini kami tetap eksis melayani pekerjaan Tuhan. Dan karena kemurahan Allah, saudara-saudara, saat ini saya ada di Nevada, Amerika Serikat, saudara-saudara, di Lake Tahoe. Ini danau di belakang saya ini adalah Lake Tahoe yang sangat terkenal. Itu adalah tempat rekreasi, satu pemandangan alam yang luar biasa. Dan biasanya di hari-hari libur, Thanksgiving dan lain sebagainya, orang-orang Amerika dari berbagai states bisa datang ke sini untuk melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan. Dan pada kesempatan ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya diundang oleh Gereja Miracle Center di California untuk melakukan sejumlah pemberitaan Injil, tugas pelayanan, khotbah-khotbah, dan juga retreat, saudara-saudara, mulai dari tanggal 28, 29, dan 30 November. Saudara-saudara, daerah ini sangat luar biasa, pemandangannya indah sekali. Perjalanan darat dari Los Angeles ke sini itu makan waktu kurang lebih 8 jam menggunakan bus atau kendaraan pribadi, saudara-saudara. Dan kemudian kalau dari kota San Francisco kurang lebih 2-3 jam, saudara-saudara. Nah, saya mengucap syukur kekasih-kekasih Tuhan bahwa panitia yang mengundang kami tidak izinkan kami melewati jalan darat karena cukup jauh, mengingat saya harus berkhotbah sekitar 6 kali khusus di retreat. Lalu lanjut lagi pemberitaan Injil di kota San Francisco dan Sacramento. Nah, saya mengucap syukur saudara-saudara bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan yang luar biasa memberi kesempatan saya sekali lagi untuk melakukan pemberitaan firman di Amerika Serikat, ya. Jadi kami sebenarnya datang turunnya di LA, lalu kami lanjut di Nevada sini karena di Tahoe Lake ini sudah masuk wilayah Nevada, saudara-saudara. Dan luar biasa suasana kekeluargaan yang begitu indah, yang begitu manis bersama semua keluarga besar Miracle Center. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya rencana-rencana indah. Firman Allah berkata dalam Efesus pasal 1 itu, ayat 4, 5, dan seterusnya, mengingatkan kita bahwa kalau hari-hari ini kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus atau menjadi orang Kristen, itu sebenarnya bukan satu rencana dadakan. Tapi sebelum langit dan bumi ini ada, sebelum bumi diciptakan, Allah telah memilih orang-orang yang Allah pilih dalam kemahakuasaannya, kemahakasihannya, lalu juga kemahatauannya. Allah membuat satu planning atau rencana yang luar biasa untuk memilih orang-orang tertentu menjadi orang percaya. Maka dari itu, saudara-saudara, mengingat adanya pemilihan seperti itu, setiap kita orang Kristen, orang percaya, siapapun, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kalau memang kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang pertama, kita harus benar-benar memberikan syukur terbaik kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa membalas kasih-Nya, tapi biarlah kehidupan kita seturut Efesus 5 ayatnya yang ke-20, kita diminta untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu, karena itulah yang berkenan atau dikehendaki oleh Kristus.
Ya, firman senada juga ada dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Kenapa kita bersyukur? Apa yang kita syukuri? Yang pertama adalah keselamatan jiwa kita. Dan yang kedua adalah saudara-saudara, yang kita syukuri adalah Allah juga mau memakai kita untuk mencari lagi, menjangkau lagi orang-orang lain yang sama dengan kita. Jadi maksud saya adalah kita itu diselamatkan untuk membawa berita keselamatan. Dan kalau kita menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain dan kemudian mereka menjadi percaya, saudara-saudara, sikap kedua yang perlu ada dalam hati setiap kita, baik pendeta, majelis, jemaat, pemberita Injil, gembala sidang, atau siapapun, kita harus tetap berkata, Tuhan, sesungguhnya kami hanyalah hamba-hamba yang Tuhan pakai karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami dipakai untuk memberitakan Injil. Kalau ada orang bertobat melalui pemberitaan kami, ada orang disembuhkan melalui doa dan pelayanan kami, ada orang-orang yang datang kepada Kristus mengalami pemulihan, kelepasan, pembaharuan. Sesungguhnya itu bukan kami, tapi Tuhan sang pemberi anugerah. Maka hidup penuh ucapan syukur, hidup penuh kerendahan hati harus betul-betul menjadi gaya hidup kita. Karena apa? Bukan kita, tapi Allah lah yang memulai. 1 Yohanes 4 ayat 19, firman Allah berkata apa di sana? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Maka dari itu saudara-saudara, tidak ada yang namanya kesombongan. Mau kesombongan secara lahiriah, kesombongan secara jasmani, baik itu menyombongkan harta, pangkat, kedudukan, kecantikan, ketampanan, ya, kemampuan berbicara, fasilida dan lain sebagainya, termaksud kesombongan-kesombongan rohani, saudara-saudara, itu harus dijauhkan dari hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Saya melalui video ini, saya harap Tuhan memberikan semangat bagi kita, memberikan sukacita bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita, memberikan kita satu tuntunan untuk memiliki gaya hidup yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Dan saya selalu tanamkan dalam diri saya bahwa kalau saya memberitakan firman, saya selalu ingat ketika Petrus jatuh di dalam dosa, jatuh dalam penyangkalan, saudara-saudara. Jauh sebelumnya Petrus begitu bersemangat, berapi-api. Petrus bilang, yang lain boleh goncang imannya, tapi saya tidak. Aku tidak akan tinggalkan engkau, dan seterusnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Seturut Markus pasal 14 ayat 29 dan ayat 30. Tapi di ayat 31 Petrus lebih sungguh-sungguh bersemangat. Ya, seolah-olah dia lebih bijak, dia lebih tahu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Petrus jatuh, Petrus tumbang, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan yang mau saya soroti adalah bagaimana ketika Petrus dipulihkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Siapapun Anda dan saya, mungkin kebanyakan kita pernah gagal, termaksud saya. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, saudara-saudara. Begitu juga Petrus. Dia tidak membiarkan Petrus jatuh sampai tergeletak. Maka yang terjadi apa, saudara-saudara? Yaitu bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang sudah dia sampaikan, yaitu ayam akan berkokok. Tetapi luar biasa, antara peristiwa kokokan ayam dan penyesalan, tangisan Petrus, ada sesuatu yang menarik yang kadang-kadang dilupakan oleh orang percaya. Banyak orang tertentu, orang Kristen tertentu, yang ketika belajar teks itu, cerita itu, dia menganggap bahwa kokokan ayamlah yang membuat Petrus bertobat. Salah. Kalau Anda baca seluruh Injil, sebenarnya bukan kokokan ayam itu, tapi tatapan mata Yesus. Tatapan mata Sang Kudus melihat Petrus yang berdosa, yang jatuh, itulah yang membuat atau menjadi pintu gerbang pemulihan bagi Simon Petrus. Seorang teolog mengatakan begini, sebenarnya hamba-hamba Tuhan seperti saya dan hamba-hamba Tuhan siapapun, kami yang berkhotbah ini, kekasih-kekasih Tuhan, sebenarnya
Khotbah kami itu ibarat kokokan ayam itu saja, tidak lebih daripada itu. Kalau ada orang bertobat, sesungguhnya bukan kami, tapi karena Sang Kudus melihat orang itu. Siapa Sang Kudus? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dan itulah yang membuat Petrus dipulihkan. Itulah yang membuat pemberitaan saya dan semua hamba-hamba Tuhan mendatangkan pemulihan, mendatangkan perubahan. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 3, mulai ayat 5, 6 dan seterusnya sampai ayat 7. Inti beritanya Paulus bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Ya, yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saya hanya mau mengingatkan ini supaya semua orang Kristen, semua orang percaya, semua kawan-kawan pendeta, pemberita Injil, YouTuber Kristen, TikTokers Kristen, atau siapapun Anda. Kalau hari-hari ini pelayanan kita berkembang, hari-hari ini pelayanan kita maju, tetap ingat Lukas 17 ayat 10. Tuhan bilang demikian juga kamu. Kalau kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu atau yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi tetaplah rendah hati, sebab Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat senada juga ditulis oleh Simon Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 mulai ayat 5 ayat 6. Suruh kita yang muda-muda merendahkan diri kepada yang tua, kita merendahkan diri satu dengan yang lain, ya. Kita harus rendah hati, dan siapa yang merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan orang itu pada waktunya. Semua talenta, semua apa yang Tuhan titipkan kepada kita harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita datang tidak bawa apa-apa, kita meninggal tidak bawa apa-apa. Kita datang dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Kita hanya bermegah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah memberikan keselamatan jiwa, juga berkat-berkat jasmani, kecukupan, kepercayaan pelayanan. Bahkan saya yakin semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ya, Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu berbicara tentang pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan semua orang yang percaya Yesus diselamatkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa untuk melakukan pemberitaan Injil, dan tak terhindarkan kehidupan kita pasti akan memiliki buah roh, karakter Kristus, sehingga tutur kata, perilaku kita, perbuatan kita betul-betul sebagai garam dan terang dunia. Oh, haleluya. Terima kasih banyak buat dukungan doa dari semua teman, sahabat, saudara. Dari sekitar Lake Tahoe di Nevada, Amerika Serikat, saya menyampaikan ini. Dan nanti saya akan sedikit tambahkan, menunjukkan keindahan-keindahan alam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus bersatu, maju dalam Tuhan. Kutapanan dari gereja mana? Bangkit bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berikut saya tunjukkan keindahan di sekitar Lake Tahoe, ya. Ya, jadi memang ini suasana lagi dingin, saudara-saudara, ya. Suasana lagi dingin luar biasa. Dan makanya saya dari tadi khotbah, tangan saya masuk di saku, keluar ya di saku celana, karena sangat dingin, ya. Oke. Dan saya memang ambil posisi di batu-batu ini di akhir pelayanan saya di sini, ya. Saya ada di batu-batuan, ya. Saudara lihat semangat tadi saya berkhotbah, tapi kalau tidak hati-hati saya jatuh, ya. Haleluya, tadi saya berdiri di sini nih, sadar. Ya, ini dia. Ini danau, saudara-saudara, air tawar dan sangat indah. Di sana ada gunung bersalju, ya. Saya berbagi saja pengalaman kepada saudara. Ini gunung bersalju yang makanya dingin sekali, saudara. Mungkin dalam titik tertentu, katanya kalau di bulan Desember itu akan lebih dingin, saudara-saudara. Dan bisa jadi danau-danau seperti ini beku, menjadi es semua. Danaunya sangat luas, ya, seperti lautan. Padahal air tawar ini, saudara-saudara, ya. Siapa yang coba-coba mandi di dalam, keluar jadi es cendol atau es teler, ya. Dinginnya minta ampun, saudara-saudara, ya. Oke, saya harus naik kembali ke sana.
karena istri saya menunggu di atas. Jadi saya harus melewati batu-batu ini, saudara-saudara, untuk ke atas ya. Doakan supaya saya selamat. Tunggu ya. Puji Tuhan, sudah hampir sampai. Jadi saya dari bawah sana tadi itu, saudara-saudara. Ya, tapi demi memberitakan firman dan berbagi pengalaman. Halo, Ibu. Itu istri saya yang selalu setia ya, menemani saya. Aduh, Tuhan baik, luar biasa. Apakah Ibu bisa naik ke sana untuk menyampaikan sedikit mungkin pesan-pesan buat semua jemaat di media sosial? Mau di sana boleh, tunggu saya kasih mic-nya dulu, tunggu sebentar. Ibu di situ aja boleh, oke. Tunggu ya. Oke, Ibu. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung kami dalam doa. Dari kawasan Lek Tahu, saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan bahwa sebesar apapun masalah yang sedang saya dan saudara hadapi, ingat bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang besar. Belajar untuk membesar-besarkan Tuhan, jangan membesar-besarkan masalah. Firman Allah dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 mengatakan, serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Pegang janji firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat setiap janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, itu tambahan dari istri saya. Kiranya juga menguatkan kita semua, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Saya sangat bersemangat walaupun dingin luar biasa. Ya, lagi-lagi inilah pemandangan Lek Tahu yang luar biasa. Kami harus berhati-hati karena jalannya sempat salju di sini jadi licin. Wow, luar biasa. Ini tempat kami menginap sepanjang kegiatan ya, saudara-saudara ya. Ini luar biasa. Haleluya. Halo Ibu Gembala, kita mungkin lihat sini aja. Tutup. Oke. Luar biasa. Hati-hati, perlahan-lahan. Haleluya. Luar biasa keindahan alam. Lagi-lagi ini satu sukacita terbesar. Saya bisa bersama istri melayani di Amerika sekali lagi. Ini karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi saya juga perlu ingatkan ya, banyak orang mungkin merasa, wah Pak Mel, khotbah keliling sana sini, dalam maupun luar negeri. Jadi begini, saya ini sebenarnya penginjil di desa-desa, saudara-saudara, dan saya sudah sangat lama melayani sebagai tukang sapu gereja, koster, pembersih gereja, khotbah kesana kemari, mentaati pemimpin-pemimpin yang memberi tugas kepada kami untuk berkhotbah. Jadi jangan melihat, oh sekarang keliling sana sini, bukan. Segala sesuatu ada waktunya, dan saya percaya kok Tuhan menguji kesetiaan dari semua hamba-hamba Tuhan dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, apapun yang kita kerjakan ya, baik yang rohani maupun yang lahiriah, dalam hal apapun, asalkan kita setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka tidak menutup kemungkinan Dia Allah yang maha besar akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi bagi Anda dan saya. Jangan khawatir tentang apa yang kita mau makan, minum, pakai. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Anda lihat ini alam begini indah. Ini adalah buatan tangan Tuhan kita yang hebat. Dia menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oke, kita lanjut ke dalam gedung. Karena saya dan istri akan siap-siap berangkat. Haleluya. Oke, kita menuju ke gedung karena tim yang mau mengantar saya ke San Francisco sudah siap, sudah menunggu dalam ruangan. Kita harus berangkat untuk melanjutkan tugas pelayanan di San Francisco. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Jadi saudara-saudara kita orang Indonesia yang ada di Amerika itu sangat luar biasa ya. Ya, ini ruangan yang kita pakai sudah dibereskan karena selama beberapa hari. Halo semua. Ini tim yang tersisa ya. Tim yang sangat setia, yang lain sudah pulang ya, saudara-saudara ya.
Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ini ruangan yang kita pakai. Ini di akhir acara. Gedung ini, ruangan ini sebelumnya dipenuhi oleh begitu banyak orang yang bersekutu. Haleluya. Di luar dingin banget. Masih ada sisa beberapa. Ini tempat kita menginap, sudah siap pulang. Tuhan baik. Akhirnya kita sampai di sini, saudara-saudara, dan puji Tuhan, istri. Oke, jadi baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih. Terus doakan kami biar pelayanan kami berhasil. Terima kasih, kiranya video ini bermanfaat. God bless you all. Puji Tuhan, saudara-saudara, berkat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pelayanan retret di sekitar Tahulek atau Lek Tahu sudah selesai dan kita mau foto bareng sekarang. Semua peserta retret dari JKI Hosanna Miracle Center. Ada saudara-saudara dari San Francisco, Sacramento, LA, dan sekitarnya. Menikmati indahnya alam di sekitar Lek Tahu. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, semua peserta dipenuhi dengan sukacita luar biasa setelah kita melakukan sesi foto bersama. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, sukacita luar biasa bersama keluarga besar JKI Miracle Center, dan saya dan istri mengucap syukur kehadiran kami bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya, ini kami sedikit di sekitar akhir perjalanan pelayanan kami di Lek Tahu ya, di Nevada. Ini tempat penginapan semua yang sangat bagus, menarik. Ya, lalu leknya di sana. Ini sungguh perjalanan yang menarik buat kami karena kami merasakan bahwa memang kalau Tuhan yang mengatur segala sesuatu, maka segala sesuatu adalah indah, mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. Ya, jadi ini jemaat-jemaat yang sudah siap pulang masih ambil gambar luar biasa. Ini adalah 9 jam ya LA ya. Naik bus. Wow, luar biasa. Amin, amin. Thank you Ibu. Ya, oh di Jakarta. Iya, mantap. Thank you. Silakan. Desi belum, Des. Masuk, Des. 1, 2, 3. Thank you. Desi mau satu. Jadi kami bersyukur sekali saudara-saudara, suasana kekeluargaan yang luar biasa dan sungguh pemandangan Lek Tahu yang luar biasa menarik. Saya coba zoom lebih dekat ya. Itu di sana ada gunung-gunung bersalju ya. Dan ada danau yang begitu luas yang sangat terkenal. Ini mau musim dingin, musim panas tetap indah, enak, luar biasa. Ya, itu sedikit pengalaman kami bersama saudara-saudara kami dari Miracle Center, California. Sungguh segala sesuatu Tuhan turut bekerja dan sangat indah. God bless you all.